Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin serta Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga sore ini sambil menunggu waktu berbuka puasa kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi kita di tempat ini menjadi isyarah kelak silaturahmi kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan materi peran kiai di tengah masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kiai, tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ulama. Ya, saya tidak tahu ini panitia memberikan materi peran kiai, bukan peran ulama. Padahal sebenarnya ya kiai itu ulama dalam bahasa Jawa nih, kira-kira bahasa Indonesia ini itu kiai, cara Arab itu ulama. Ya, ulama itu berasal dari kata alim. Alim itu orang yang ngerti, orang yang tahu. Lah ulama itu jamak, jadi orang alim dalam jumlah yang banyak, makanya namanya ulama. Ya, jadi kehidupan umat Islam itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kiai. Ya, apalagi di Indonesia ini peran kiai itu sangat luar biasa dengan berbagai macam perannya masing-masing. Makanya kalau kita di lingkungan NU ya, itu membagi ulama itu menjadi 5 bagian dengan perannya sendiri-sendiri. Ya. Siapa saja ulama itu, kiai itu? Yang pertama ada kiai yang disebut dengan kiai tandur. Yang dimaksud dengan kiai tandur itu siapa? Kiai tandur itu adalah kiai yang lebih suka ngurus pondok pesantrennya. Maksudnya kiai tandur itu nandur ilmune nanggone para santri. Dia tidak suka kegiatan keluar. Ya. Makanya kiai tandur ini kadang-kadang jarang dikenal karena mungkin ada kiai yang tidak suka medsos ya. Ya seperti Gus Bahak itu HP ini ya HP jadul itu ya. Jadi nggak punya HP Android dan sebagainya ya. Dan jarang, susah ngundang beliau keluar karena beliau lebih suka sebenarnya ngurusi santri karena punya pengajian di pesantren. Nah, itu jarang. Teman saya itu kalau ngundang Gus Bahak itu
3 tahun itu gorong karuan dituruti. Ya, saya suruh hubungi si Fulan ini yang biasa ngurusi. Nah, ternyata kalau ngundangnya 3 tahun yang akan datang itu nggak mau. Pokoknya nanti 1 bulan saja sebelum acara baru ngundang. Begitu 1 bulan sebelum acara diundang, ternyata jadwalnya sudah penuh. Jadi memang bahasa ya beliau ini mungkin lebih kepada tipe kiai tandur, yaitu lebih seneng ngaji di lingkungan pesantren. Ya. Jadi itu tipe yang pertama kiai. Apakah kiai seperti ini punya peran di masyarakat? Ya tentu saja. Bagaimanapun juga ketika kiai ini ngeramut pondoknya, ngeramut pesantrennya, itu dari situ akan melahirkan mungkin alumni-alumni pondok yang nanti juga akan berperan di masyarakat. Bahkan kalau kiai tandur ini ya lebih fokus ke pesantrennya, insya Allah jauh akan lebih luar biasa, karena langsung ditangani oleh kiai yang jarang-jarang keluar rumah. Ya, ini yang pertama yang namanya kiai tandur. Kemudian ada tipe kedua, yaitu kiai catur. Bukan kiai yang suka main catur, bukan. Tapi yang dimaksud dengan kiai catur itu adalah kiai yang mungkin lebih memilih terjun di percaturan politik. Nah, kiai yang suka terjun di bidang politik. Nah, ini namanya kiai catur. Untuk apa? Untuk mengawal peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Ada yang ngomong, kiai kok ngurusi politik? Loh, memang tidak ada larangan kiai ngurusi politik, itu tidak ada larangan. Ya. Bahkan seandainya tidak ada kiai-kiai yang mengawal keputusan-keputusan politik, mungkin banyak peraturan perundang-undangan yang merugikan umat Islam. Saya teringat dulu Kiai Abdul Hamid Hasbullah. Kiai Abdul Hamid Hasbullah ini ada adiknya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Karena Kiai Wahab ini sering mungkin meninggalkan pondok karena ngurusi politik, wirawiri Jakarta, karena dekat dengan waktu zaman dulu ya. Zaman masih perjuangan. Nah, itu akhirnya ditegur oleh Kiai Abdul Hamid ini, Kang, sampean iki wis gak usah ngurusi politik po, sampean ngurusi pondok ae lho, ngaji nang gone santri ya, gak usah ngurusi politik. Apa jawab Kiai Abdul Wahab Hasbullah? Kiai Wahab jawab gini, kon iso ngulang ya, ngulang nang gone madrasah dan sebagainya iku krana keputusan politik. Ya, kurikulum madrasah iku ya krana keputusan politik. Kabeh iku tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik. Ya. Makanya kalau kiai tidak terjun di bidang politik, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, bisa jadi peraturan perundangan itu banyak yang merugikan umat Islam. Makanya dulu ada undang-undang perkawinan tahun 1974, itu yang ngawal para ulama itu. Yang ngawal para ulama ya. Bahkan zaman kemerdekaan dulu kiai itu sangat dibutuhkan oleh para pemimpin bangsa ya. Peristiwa 10 November ya,
itu bisa jadi tidak akan terjadi kalau tidak ada peran para ulama di situ. Ya. Jadi ceritanya ketika tentara penjajah sekutu itu ingin menguasai kembali Indonesia, ya, mendarat di Surabaya, ya, maka Bung Karno, ya, meminta fatwa kepada Mbah Hasyim Asy'ari, ya, Kiai, ini sekutu atau penjajah mau menguasai Indonesia kembali, ya, kira-kira kalau umat Islam berperang ini apa hukumnya bagi umat Islam yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara yang notabene bukan negara Islam. Artinya Indonesia ini bukan negara Islam, ya. Mendapatkan pertanyaan demikian itu, maka Kiai Hasyim tidak langsung menjawab, tapi beliau mengumpulkan kiai-kiai di Jawa dan Madura, dikumpulkan untuk bermusyawarah, ya. Bermusyawarah, ini ada pertanyaan seperti ini, silahkan Anda mencari rujukannya bagaimana, ya, hukumnya umat Islam yang mempertahankan kemerdekaan negara yang bukan negara agama. Maka setelah kiai ini berkumpul, beradu argumentasi dan sebagainya, kesimpulannya, keputusan daripada pertemuan ulama itu adalah memutuskan yang akhirnya menjadi resolusi jihad itu. Di antara bunyi keputusannya adalah wajib hukumnya bagi umat Islam dalam radius 90 km untuk berjuang, 90 km dari Surabaya, untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, karena ada fatwa itu, maka semangat, ya, semangat arek Surabaya, semangat santri, semangat umat Islam akhirnya membara karena didukung oleh fatwa itu tadi, ya. Jadi berjihad berdasarkan fatwa itu tadi. Nah, jadi ini termasuk juga keputusan politik, ya. Jadi kiai tidak haram untuk berperan dalam bidang politik. Bahkan dulu saya pernah mendengar yang cerita ini, Allah yarham Gus Solah, Kiai Salahuddin Wahid, pernah cerita sama saya, sebelum Bung Karno ditunjuk jadi presiden, itu yang ditawari jadi presiden itu Mbah Hasyim, ya, yang ditawari. Tapi Mbah Hasyim, ya, namanya Kiai Tandur, ya, Kiai Tandur, ya, lebih suka ngurusi pesantren. Ketika ditawari jadi presiden itu, beliau jawab, nek aku jadi presiden terus sing ngurusi santri sopo, sing ngaji karo santri sopo. Itu dulu, ya, ditawari jadi presiden ndak kerso. Mungkin kalau kiai sekarang ditawari ya lain, ya, ditawari jadi wakil bupati mungkin banyak yang mau, ya. Tapi beda. Dulu kurunnya masih belum membutuhkan ulama jadi umaro, ya, dulu, ya ulama, umaro. Tapi situasi sekarang ini, ya, banyak sekali yang mungkin perlu ditata, diperbaiki dan membutuhkan peran ulama, maka nggak ada salahnya ulama jadi umarok sekarang ini. Ya, ono sing nyalon presiden, ono sing nyaloni bupati, perkara dadi gak dadi urusan nomor 23. Ya. Jadi disinilah peran yang namanya kiai catur itu, kiai yang terjun di bidang politik. Kemudian yang ketiga, ya, ada kiai jenis yang ketiga, ya, yaitu
Kiai Tutur. Nah, dari namanya Kiai Tutur ini senengane ya tutur-tutur. Mungkin kalau di luar namanya mubalek atau dai. Nah, jadi ini tugasnya ya memang berdakwah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apalagi sekarang ini di era digital ya. Jadi kadang-kadang orang jadi viral, jadi apa itu mubalek jadi viral itu karena peran YouTube dan sebagainya. Nah, sehingga orang pun kadang-kadang sekarang ini jarang keluar rumah, lapo nekani majelis pengajian wong nang omah iso nyetel YouTube ya. Ya. Nah, iso nyetel iki nyetel itu. Nah, sehingga banyak majelis-majelis pengajian yang gak patek rame. Walaupun mungkin banyak sekarang ini yang rame juga ya. Tetapi ya semuanya itu karena didukung oleh peran teknologi informasi. Nah, jadi peran kiai dalam Kiai Tutur ini sangat luar biasa. Tetapi tentu menjadi Kiai Tutur ini tidak mudah. Kenapa? Karena Kiai Tutur ini dituntut ya, memberikan apa? Memberikan mauidhah hasanah, pitutur yang baik. Tetapi banyak yang mampu memberikan mauidhah hasanah tetapi tidak mampu memberikan uswatun hasanah. Ono sing nak ngomong iku koyok yo tetapi tidak bisa memberikan uswatun hasanah. Topiknya tentang hidup sederhana. Nek nerangno hidup sederhana iku ndawaki-ndaki. Tapi kiai ini budal mulih numpak Alphard. Gak cocok belas karo mbok yo ngetokno lah. Ya. Paling ndak nek hidup sederhana budale ya numpak Suzuki Cherry, ya, kadang-kadang mogok lah, itu hidup sederhana. Ya. Jadi Kiai Tutur ini luar biasa, memang berperan, cuma terkadang perlu ada aturan. Ya. Jadi sampai wong iku kepingin ngaji, kepingin golek ilmune, kepingin nyoprih ilmune, tapi justru gak iso ngambil hikmah ya dari apa yang disampaikan. Karena apa? Ya karena ya itu tadi, kalau hanya untuk mau itu hasanah banyak ya yang sing pinter ngomong itu wakil, tapi belum tentu untuk yang memberikan uswatun hasanah. Nah, padahal yang lebih penting itu bukan mau itu hasanah, bukan, tapi uswatun hasanahnya itulah yang dituntut. Nah, hanya kadang-kadang nggak perlu kita ini terus dengan kata-kata, tapi dengan satu kali memberi contoh, ya itu wis tah, umat gak perlu dituturi, ya. Ambil contoh sederhana saja. Nah ini bukan saya ambil dari ulama, ya, bukan saya ambil dari ulama. Ada orang Indonesia ini pergi ke Jepang, ya. Krono wong Indonesia ini senengane rokokan. Ya, ketika di Jepang ini dipadakno. Indonesia itu ngerokok sak karepe dhewe kan ndak masalah, Pak, nggih. Terus kedul-kedul nang dalan, wis pokoke apa iku UTC iku terus diuncalno ngono wae. Lah ketika dia ada di Jepang, dia lupa kalau sedang dia ada di Jepang. Dipadakno karo nang Jombang rokokan biasa ya kebul-kebul UTC. Nah, ketika itu
utisnya itu yang sisanya rokok itu dibuang di ya sakarepe lah. Orang Jepang delok, orang Jepang melihat enek wong diambil Pak sama orang Jepang itu, dijopo UTC itu masih menyala, dimatikan, diesek-esek di dalan itu loh. Kemudian jalan yang mari diesek-esek sama UTC niku wau, itu diusapi, diresiki karo tisu kali wong Jepang niku wau. Mari ngono UTC dibungkus tisu, dibuat ke tempat sampah. Wong Jepang. Wong Indonesia ndelok kaget. Shock, isin. Akhirnya binjinge wong niki wong Indonesia tasik ten Jepang niku nek rokokan hati-hati. Gak ndek sembarangan. UTC yo gak dibuat sembarangan. Nah niki. Jadi dakwah dengan perbuatan itu terkadang lebih baik dibandingkan dakwah dengan kata-kata. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya. Dakwah ajakan dengan berbuat itu lebih ampuh dibandingkan dengan ajakan dengan kata-kata. Panjenengan ngelarang anake, nak mbok ojo ngerokok, tapi panjenengan ngelarangnya ambek kebul-kebul, kira-kira anake manut napa mboten? Bapak dhewe ngerokok kok ngelarang-larang. Cobi panjenengan leren ngerokok seminggu ae. Nak ojo ngerokok, bapak wis gak ngerokok. Ya Pak manut lu ngono. Ngelarang anake kok. Jadi dengan tutur itu belum tentu. Ibuke yang ngono. Adzan maghrib cek delok sinetron. Tapi anake wis kono lho ndang padha wudu. Lah ibu cek delok sinetron sik tak tutupne kurang diluk eman. Nggih ya. Apa manut anake? Mboten. Mah seperti itulah kiai tutur itu. Jadi bukan hal yang ringan. Nek angger ngomong iso, tapi belum tentu iso nglakoni. Jadilah orang yang loman, jadilah orang yang dermawan. Tapi gak tahu nyumbang balas. Ya gak cocok ya. Nah ini maka peran kiai tutur ini ya walaupun sangat signifikan, tapi tentu harus ada aturan. Ya. Jadi ono kiai sing nek dakwah iku kei pitutur iku adem, sejuk. Ono kiai nek sing ceramah iku wates keras. Sehingga audiennya ini metu iku kaya kudu gelut ae. Gak iso ngedem. Waduh, ono maneh sing ngaji gak ono isine cuma kewan-kewan tok ngelokno wong kanjing, babi, enten ngoten niku ya Allah. Iki terus dakwah model apa nek ngene iki? Nggih. Jadi kita dengarkan ya kalau bisa bukan hanya sedang didengarkan tetapi juga sedikit banyak apa yang disampaikan oleh kiai tutur itu kita bisa mengamalkan. Itu yang ketiga, kiai tutur. Nah, ada jenis yang keempat kiai. Yang keempat ini adalah kiai sembur. Ngopo kiai sembur itu? Kiai sembur ini dari namanya sembur itu kiai yang biasanya ahli suwu, ahli hikmah. Menjadi tempat konsultasi berbagai masalah. Jadi kiai itu kayak supermarket, pokoknya kabeh kudu ono, kudu iso. Nah, kiai sembur ini ada orang misalnya anaknya sakit, gak dikewenang dokter, dikewenang ngene kiai. Kiai anak kula niki kok nek adem, nek awan panas, nek bengi kok adem nggih. Jenengan suwuk disuwuk. Nggih Bu, nek awan panas nek bengi ya mesti ae adem ya jadi itu. Kok dikongkon nyuwuk piye?
Mungkin enten sing ganggu, ya wis iki banyune diombe, kei banyu. Nggih. Ono maneh anak apa? Yai, anak kula perawan wis umur 38. 38 sik perawan nggih. Jadi kok dereng enten sing nglamar belas niki kok napa? Wis iki sampean waca muga-muga ndang oleh jodhone. Enek maneh sing teko maneh. Ya, Kiai kula niki enggak ada usaha kok akhir-akhir niki kok rada angel nggih. Ya wis ana. Dadi ngoten-ngoten niku itu jenenge tugase kiai sembur. Bahkan bukan hanya umat Islam yang memanfaatkan, yang mendatangi kiai sembur itu. Bahkan umat non Islam, non Muslim pun kadang-kadang percaya, yakin kalau kiai sembur niki. Enten cerita teng Jawa Tengah ini riyen enten namine Mbah Kiai Dalhar. Daleme ten Watu Congol Muntilan ngriko. Mbah Dalhar niki terkenal dongane mandi. Nggih. Kadang-kadang nek donga niku bahasane angel dian mboten cara Arab kaya awake dhewe robana ati. Nah kadang-kadang dongane niku ngeten, Allahumma ubat-ubat iso mangan iso ngliwet ngoten niku. Niku dongane Mbah Dalhar nek panjenengan ati mireng enten Allahumma ubat-ubat niku lho. Nggih. Niku dongane Mbah Dalhar asline. Nah, salah setunggaling dinten ada orang Cina non muslim, pengusaha. Nggih. Nah, pengusaha ini sedang terlilit masalah usahanya sedang mengalami kesulitan. Akhirnya karena usahane rada angel menanggung banyak utang gak iso nyaur. Nah, karena mengalami kesulitan walaupun dia non muslim gak nanggone pendeta mboten, datang sowan ke Mbah Yai Dalhar. Ya, Mbah Dalhar ini kan orang yang napa kiai yang napa sih lugu. Teko iku ya gak ditakoki agamane apa, gak ditakoki apaan mboten. Wis pokoke apa tujuane. Walaupun dia ini Cina gak ditakoki sampean agamane apa. Ya kiai sing apik ya anu apa noe ngoten lho. Kadang-kadang awake dhewe niki walah takoki. Nek wong kecelakaan niku cek ditakoki. Kecelakaan wis kejet-kejet ditakoki, sampean Islam apa Kristen? Wis kejet-kejet ditakoki Islam Mas. NU apa Muhammadiyah? NU. Winginane milih Prabowo apa Anies? Mesti ditakokno. Kacau ya selak. Gak usah ditakoki ngoten niku. Lah Mbah Yai Dalhar krana saking husnudzonnya kepada tamu itu, ketika tamunya itu mengeluhkan, curhat tentang usahanya yang sedang mengalami kesulitan, itu akhirnya wis ngene ae, sampean sak ben dina maca Fatihah 100, sholawat 100. Namung niku mawon, Mbak. Iya wis iku tok ae. Wah, enteng iki. Akhirnya tamune iki mang Cina iki mang mulih pulang ya, diamalno itu. Dilalai kersanya Gusti Allah, usahanya boleh mendapatkan banyak untung. Tahun depannya sowan lagi kepada Mbah Dalhar. Gowo oleh banyak ya, sarung, BHS, kelambi, beras, uang minyak goreng, sembako, pokoknya gawakno kabeh ngebeki ruang tamune Mbah Yai Dalhar. Begitu ditemoni kaget Mbah Dalhar. Lho iki kok ana gawan sakmene kae iki sapa? Kula Mbah, saya. Sampean sapa? Cerita saya yang tahun lalu sowan panjenengan Mbah, saya punya usaha, kebetulan usaha saya waktu itu sedang sulit bangkrut, saya minta panjenengan bantu doa, panjenengan menyuruh saya supaya baca
Fatihah 100, sholawat 100. Alhamdulillah sudah saya amalkan Mbah, dan sekarang ini berhasil usaha saya. Go. Lah sampeyan iki anu Cina nggih. Agamane apa? Saya non muslim Mbah. Loh ya apa nek maca? Ya sesuai arahan panjenengan saya baca Fatihah 100, sholawat 100, Fatihah 100, sholawat 100, Fatihah 100, sholawat 100, Fatihah 100, sholawat 100. Lho saking yakine iku lho. Saking yakine iku kok ya Allah ijabah. Akhirnya Mbah Dahlar yang gauyo kepingkel-pingkel. Padahal maksudnya maca Fatihah ping 100 ambek maca sholawat ping 100 bendina. Oh gak kok Fatihah 100 sholawat 100. Nek ngono ku putuku sing di umur 3 tahun ya iso gogok. Tapi nyatanya berhasil. Loh ini loh. Kiai Sembur luar biasa. Nah, jadi ini jenis kiai yang keempat ya. Nah ini mungkin banyak yang Kiai Sembur ini di samping Kiai Tutur itu yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat nggih Kiai Sembur niki. Jadi kayak supermarket pokoknya. Opo permasalahan langsung ditukno ke Kiai Sembur. Kemudian jenis kiai yang kelima yaitu Kiai Wuwur. Nah, Kiai Wuwur ini adalah kiai yang menjadi rujukan kiai-kiai lain dalam bidang hukum Islam. Misalnya dia ini harus ahli fikih, sebab kiai itu tidak semuanya ahli fikih. Ana kiai sing ahli Quran, jadi alimnya pengetahuannya itu ya tentang Al-Quran, ya, tentang ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, tapi bukan ahli fikih. Ono kiai itu ahli hadis, ya. Nah, Kiai Wuwur ini adalah kiai yang menjadi rujukan hukum Islam bagi kiai-kiai yang lain. Makanya biasanya kiai yang Wuwur ini sekarang ini mungkin jarang, ya, jarang yang menjadi Kiai Wuwur ini, tetapi ya masih ada, itu karena untuk memberikan fatwa. Jadi Kiai Wuwur ini biasanya dijadikan ahli fatwa. Nah tentu memberi fatwa itu tidak semudah kita ini misalnya membahas yang lain, ya, hukum fikih, ya, itu tentu tidak semudah misalnya menjawab pertanyaan tentang hadis, tentang tasawuf, ya, karena fikih ini langsung bersentuhan dengan hukum Islam. Kalau memberi fatwanya ini salah, ya, ini luar biasa efeknya. Makanya peran Kiai Wuwur ini tentu sangat luar biasa. Dan sekarang ini banyak pesantren-pesantren yang mungkin lebih mengedepankan santri yang menjadi fuqaha, ya, menjadi fuqaha, ahli fikih, ya. Sebab kalau pesantren yang dalam bidang tahfidzul Quran sekarang ini banyak, tapi yang masih kurang itu adalah yang ahli hukum, ahli fikih ini masih jarang. Makanya monggo kita semua ini memahami hal ini. Jangan pernah takut, ya, dengan para kiai, ya. Dekat-dekatlah dengan kiai, ya, karena jangan sampai kita ini jauh dari kiai. Karena dalam satu hadis Kanjeng Nabi itu beliau bersabda, kelak akan datang satu zaman di atas umatku lari minal ulama'i wal fuqaha. Ulama lari dari ulama dan fuqaha. Ketika umat seperti ini, maka akan ditimpakan 3 cobaan kepada mereka. Yang pertama apa? Yarfa'ul barokah, ya. Jadi
akan diangkat keberkahan dari rizkinya, dari usahanya. Jadi kita ini bekerja mati-matian, kaya-kaya gak enek berkahe, kurang ae. Prasaku ya wis akeh hasilnya, tapi kok sembarang kali larang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan dikuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi nek ono pemimpin nek awake dhewe iki kok zalim, ojo nyalahno pemimpine. Itu bisa jadi karena kita ini jauh dari para ulama. Ya. Yang ketiga, yahrujuna minad dunya bighairi imanin. Orang yang jauh dari ulama itu akan keluar dari dunia, artinya meninggalkan dunia ini, mati itu dalam keadaan tanpa iman. Naudzubillah. Makanya monggo kita semuanya berharap semoga kita ini senantiasa bisa menjadi dekat dengan para ulama, ulama yang sejuk, ulama yang santun, dan menjadi pembimbing kita semuanya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.